Aku lupa tadi istri nanya apa? Aku kan mau lihat candle nih ceritanya. Nah, cuma harga emas hari ini itu kan, harga emas hari ini itu tiga saat bukan 29. 2960. 2960, sedangkan harga di derivatif market derivatif berapa? 3260. 32. 3240. Oh, jadi ada perbedaan gitu ya. Oh, Oke. sorry sebentar. Kak. Oke. Dapat data yang tepat. 2985. Oh, 2985. Oke. Ya, oke. Ulang lagi ya. Ya, action. Jadi nih itu buka market kan. Waktu buka market pertama kali itu dia 3238. Terus 3238. Terus sebenarnya pengen bikin sell terus, tapi kenapa ya kok belum? Terus kan jadinya 3240. Cuma kalau dipikir-pikir kan 2-3 hari yang lalu itu harga emas yang asli dia itu 3260-an. 3260-an ya, sekitar 3260, 3275 gitu kan. 3275, oke. Untuk harga yang asli. Itu dari 3 hari yang lalu. Nah, cuma kan harga emasnya itu kan turun. Nah, ini nih hari ketiga dibuka ternyata harga emas memang turun untuk yang fisik jadi 2985. Tapi harga yang ada di candle ini dia nggak sampai menyentuh harga emas 3 hari yang lalu dan kemarin di 3260 itu 3275. Jadi kenapa dia tidak ada persamaan ya antara yang ada di candle ini dengan harga yang fisik gitu? Dia nggak ada persamaan harga, Pak? Ya, ada beberapa faktor sih pastinya ya, cuma mungkin ada dua penjelasan yang bisa menjelaskan fenomena kenapa kok ada harganya bisa bubbling gitu ya. Nah, termasuk aku juga mau ngejelasin masalah bubbling tuh. Ya kan? Ya, bubbling. Jadi yang pertama, kalau harga perubahannya terlalu signifikan up and down gitu ya per menitnya, itu kan terjadi memang di market derivatif. Market derivatif dalam arti kata sektor non real gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan itu di kejadian nyata, itu akan mempersulit, maksudnya di real market ya, di real sektor real betul-betul, itu kan akan mempersulit transaksi. Yang bener harus bayar berapa nih gitu. Misalkan ada yang lagi mau beli, contoh untuk bikin cadangan emas, misalkan dia fintech, dia harus punya cadangan emas untuk sebagai underlying dia mau buat kripto apa gitu misalkan gitu kan. Atau katakanlah dia memerlukan, contoh perusahaan yang perlu emas itu termasuk seperti kayak komponen-komponen HP sama komputer. HP, laptop, komputer itu kan mereka juga butuh komponen emas sebenarnya. Nah, mereka itu kan tidak membeli cuma sekilo 2 kilo gitu. Mereka langsung beli misalkan 100 kilo apa kilo gitu kan. Nah, kalau pesen pagi terus siangnya harganya berubah, nah ini transaksinya bisa nggak terjadi gitu kan. Nah, jadinya kalau di real satu hari itu tidak berubah harga. Nah, gitu ya pemahamannya ya. Jadi mau beli misalkan harga emas hari ini kita biar angkanya gampang 3.200 gitu ya. Per troy ounce gitu kan. Ya udah, jadi di hari itu transaksi emas baik perusahaan yang mau beli, individu yang mau beli, semuanya ada di harga 3.200. Gitu, sama kayak money changer juga. Nah, money changer itu aslinya misalkan mau nuker rupiah ke US dollar, rupiah ke pound sterling, euro, rate-nya adalah per hari gitu. Nah, tetapi kejadian di market derivatif atau kita kan menggunakan broker, sekuritas dan lain-lain, harganya sebenarnya fluktuatif, naik turun gitu.
Oh, cuma yang ditentukan negara secara emas fisiknya itu dia itu berlaku 24 jam. Ya, tidak 24 jam juga sih, hanya hari kerja. Makanya kadang berasanya 24 jam, tetapi di hari itu kan sebenarnya hanya jam kerja. Misalkan 8 sampai jam 4 sore atau jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Gitu. Karena kan kebutuhannya hanya di saat itu aja. Gitu. Paham ya kurang lebih ya? Ya. Masih ada yang tanya nggak apa-apa nanti aja. Jadi kurang lebih kalau misalkan harganya betul-betul fluktuatif, tidak ada satu hari itu diem, maka akan mengganggu perdagangan. Jadi makanya negara menentukan harga emas sekian gitu. Sebenarnya nggak negara juga, tetapi based on demand and supply. Gitu loh. Nah, makanya ada istilah bubbling. Contoh, misalkan hari ini dibuka harganya 3.200. Tetapi ternyata trader derivatif atau spekulan ini lagi pada, wah enggak, ini harga udah terlalu tinggi, ini bubble nih gitu kan. Nah, mereka akan misalkan menggunakan melakukan posisi short gitu atau sell gitu ya. Nah, sehingga harga derivatifnya turun gitu. Gitu. Jadi undervalue, ada istilah undervalue, overvalue. Gitu Banyak ya. juga istilah-istilahnya. Banyak, banyak. Jadi nggak apa-apa, awal-awal pelan-pelan kita kan. Nah, oke, kita skip dulu masalah mengenai real emasnya, gitu ya. Istilah bubbling itu paling gampang sebenarnya kita alokasikan ke contoh yang dari dulu sampai sekarang terjadi dan yang pernah terjadi. Oke, yang pertama adalah tanah, yang kedua adalah batu akik. Batu akik ya, Batu akik, ya. apa cubung apa sih? Iya, yang cakep-cakep itu sih. Itulah pokoknya yang warna-warni yang dulu sempet, pokoknya wah ini batu giok dari Dulu mana, sempet kecubung, viral. viral lah gitu ya. Tapi kita ngomong yang tanah dulu. Tahun 2000 setelah terjadi bom Bali, ya 2001, 2000 berapa ya, 2001 kalau nggak salah kan, itu terjadi. Tapi habis itu 2002 2003 udah recovery, kemudian orang-orang jadi semakin banyak yang sebenarnya ke area Seminyak, Legian, Kuta. Oke. Nah, tanah-tanah di sana sebenarnya karena orang pada ke sana party, dan orang itu orang Australia masih sering sekali datang ke sana, walaupun sekarang juga masih. Tapi dulu tuh udah kayak tempat main. Udah kayak kita misalkan mau dari Jakarta ke Bali. Nah, orang-orang Perth, orang-orang Australia itu udah kayak mau ke Bali yuk gitu kan. Nah, jadi Ya, betul-betul kayak wisata. karena duit mereka lagi tinggi-tingginya. Kalau nggak salah malah di 2007 2006 itu, sorry, 2011 2012 sempat mereka lebih tinggi nilai US dollarnya daripada US dollar. Gitu ya. Nah, jadi makin banyak wisatawan. Nah, di saat itu lagi gemuk-gemuknya pendapatan wisata di sana gitu kan, karena tempat party dan segala macam, sehingga tanah-tanah di Kuta, Legian, Seminyak ini overvalue, dinilai lebih gitu kan. Karena apa? Wah, pasti bakal rame kalau bikin losmen hostel yang kecil-kecilan juga pasti akan ramai terus. Bikin klub pasti rame, pasti segala macam. Tapi sekarang di tahun 2025 ini kita lihat Legian ini mulai sepi gitu kan. Kuta ini mulai sepi gitu. Nah, jadinya nggak tahu nih apakah kembali ke harga yang aslinya atau sebenarnya sekarang sudah undervalue. Nah, kita belum tahu nih. Jadi kita harus baca momentumnya juga ya. Momentum juga, betul. Nah, sekarang yang lagi mulai overvalue kalau pendapat pribadinya suami ya, Sanur. Sanur, sama apa lagi tuh namanya? Mana? Kan banyak juga sih, kayak Sanur, terus ada lagi ya kemarin. Ya, Kita nggak belum pergi sih. di area Sanur ini sebenarnya ada 4 pantai atau 5 pantai lah, namanya beda-beda. Gitu. Beda desa, beda lagi namanya. Tapi intinya adalah yang rame lagi di sana karena ternyata apa? Wisatawan yang datang ke sini nggak cuma orang Australia, dan kebanyakan pengen yang tenang, bukan pengen hura-hura. Sanur ya. Nah, dan kebetulan di Sanur dibangunlah hotel-hotel mewah juga seperti yang di Nusa Dua.
ya. Termasuk juga ikon Bali, yaitu mall yang seperti beach walk, tapi lebih terkontrol. Kita udah lihat ya di Kuta seperti apa, animonya seperti apa. Walaupun ada beach walk dan tempat mewah, tapi begitu ke pantai ada juga yang, ya sorry to say, yang mengakomodir kopi harga 4.000, 5.000 kayak gitu kan. Sedangkan di Sanur area yang seperti itunya itu hanya sangat kecil UMKM-nya. Tapi selebihnya lebih banyak yang mewah-mewah gitu. Nah, itulah undervalue, overvalue tadi itu. Nah, istilah bubbling tadi maksudnya bubble, gelembung. Gelembung itu kan tidak real gitu loh. Hanya mengembang saja. Permen karet deh. Aslinya kan nggak segede itu gitu. Kayak misalnya kita gedein perut kita. Wah, ini kan nggak real gitu, tapi aslinya ya cuma segini-gini aja gitu kan, Yang udah kecil perutnya. Gitu. Udah keluar 9 bulan. Ya, jadi kurang lebih istilah bubbling, istilah undervalue, overvalue itu kayak gitu. Nah, itu paling sering kejadian di market. Nah, contoh yang paling sederhana adalah ini sekali lagi opini pribadi dan XRP Army, karena nilai XRP itu yang akan dijadikan sebagai, digadang-gadang sebagai pengganti SWIFT, pengganti jalur transportasi pencatatan keuangan dunia, gitu ya. Difomokan seperti itu. Nah, difomokan seperti itu segala macam. Jadi dia undervalue. Gitu loh. Jadi harga-harga $2 sekarang ini betul-betul undervalue. Kenapa? Karena kalau misalkan dijadikan sebagai katakanlah jalan atau pencatatan dunia, SWIFT itu kan juga sebenarnya bukan ngirim uang, tidak ada ngirim uang fisik atau aset fisik antar negara ekspor impor itu tidak ada, tapi pencatatan gitu kan. Nah, saat ini kan yang kita masih pakai SWIFT, makanya ada SWIFT code ketika kita ngirim dari Indonesia ke Malaysia, Singapura, Amerika, itu ada SWIFT code banknya itu punya SWIFT code. Jadi ngirim tempat dan itu butuh waktu 3-5 hari kerja kurang lebih. Kalau SWIFT itu lama ya? Lama banget gitu. Nah, sedangkan dengan teknologinya Ripple XRP ini hanya bisa dilakukan dalam waktu 3-5 detik. Iya. Jadi real sekali gitu kan. Nah, makanya sedangkan XRP itu diciptakan hanya ada supply-nya ada 1 miliar. Nah, untuk mengatasi transaksi kalau mau katakanlah menggantikan transaksi SWIFT yang saat ini bisa sampai 2 quadrillion dolar, ya quadrillion US dollar, kan supply-nya tidak memenuhi 1 miliar. Berarti delay-nya harus disetarakan dengan itu. Transaksi dunia lah. Harus disetarakan dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia ini secara bertransaksi gitu. Ya, dan kalau misalkan nah, jadi kalau misalkan menggunakan XRP paling tidak digadang-gadang itu nilainya harus minimal di angka $10.000 per satu XRP untuk bisa menangani transaksi sedemikian banyak. Digadang-gadang, difomokan. Belum ada ketetapan ya. Dulu ya. Jadi batas overvalue-nya belum tahu ya. Karena banyak sekali yang bilang 1.000 lah, 10.000 lah, ada yang $589 lah segala macam, tapi yang jelas saat ini undervalue gitu. Ya kurang lebih itu dulu deh. Oke, masih ada yang belum paham nggak? Kurang lebih undervalue. Kalau dalam kehidupan, ini temanya bukan finansial lagi nih. Temanya karakter seseorang. Apa tuh? Tahu nggak siapa yang overvalue? Tunggu. Overvalue. Ntar sebut nama gak enak. Jangan sebut nama, profesinya aja. Dan ditambah dengan kata oknum. Oh, ini oknum yang suka bilang makanan enak tapi Influencer. ternyata nggak enak gitu. Influencer yang dibayar. Terus kayak misalnya bilangin wah ini hotelnya nyaman, bla bla bla, enak bla bla.
tapi ternyata Ya, orang datang nyoba ke situ kok nggak sesuai. ada sih yang paling cuma udah jadi rahasia umum, oknum pejabat. Oh gitu. Loh, iya saya janji bisa ini, benerin ini, nanti saya bakal ngelakuin ini, bla bla bla, taunya enggak. Berarti kan over value. Ini yo itu termasuk over value, bukannya janji palsu. Nah kalau ya janji palsu itu kan berarti over value kan. Contoh misalkan kayak ya ini deh yang relationship gitu ya. Sayang, aku akan menikahimu, akan kubahagiakan kau dengan harta dan lain-lain. Kebanyakan janji. Kayak aku sendiri susah ngomongnya. Nah tapi itu kan over value kan. Engkau lah segala-galanya dan segala macam, akan kuberikan langit dan bumi untuk dirimu. Janji palsu. Nah itu over value gitu kan, gitu loh. Nah, jadi orang lain mengira menilai dia kelebihan gitu. Nah kalau kayak misalkan kita harus contoh, nah ini aku bisa sebutin nama kayak Ahok, KDM. Nah dari opininya suami itu under value. Oh ya. Padahal value luar biasa gitu kan. Nah tetapi suka direndah-rendahkan sama orang lain. Oh my god. Nah itu under value gitu loh. Syukur gubernur. Iya. Iya. Nah gitu, itu hal simpelnya kayak gitu. Ya gitu loh, kalau kehidupan begitu. Kalau finansial kayak tadi, over value, under value. Contoh, nah aku tahu lagi. apa tuh? Ini apa namanya, gaya hidup. Iya kan, gaya hidup kan, misalnya dapat sekian tapi gaya hidupnya luar biasa gitu. Tapi ada juga yang kayak crazy kayak gitu kan. Mereka tuh kalau dilihat mungkin bertriliun, tapi mereka low profile. Iya. Itu lebih asik. Nah karena mereka patokannya ke diri mereka sendiri, mereka udah paham. Ada 1 bilioner di Amerika yang ketika ada satu masa yang tadinya dia selalu pakai jas, ketemu orang bergaya, terus di film di TV show lah ya, reality show itu dia di Apprentice atau apalah, aku lupa namanya, rapi terus, berjas, berasi segala macam rapi. And then one day akhirnya dia, kalau temennya sih ngomong, lu kok sekarang tampilannya kayak gelandangan sih, kaosan, pakai jeans, suka padahal pakai Crocs doang atau sandal, kalau kita ngomong sandal jepit lah gitu ya. Gitu. Kenapa? Dan jawaban orang ini simple. Because I can. Karena aku bisa. Maknanya itu adalah dulu dia berpakaian rapi karena harus menyenangkan orang lain, karena dia masih butuh orang lain. Nah ketika dia udah menyadari dan dia sudah paham bahwa value-nya lebih, value-nya dia sekarang dia yang dicari orang, ya dia berpakaian sesuai dengan selera dan kenyamanan dia. Bukan untuk memuaskan mata orang, tapi memuaskan dirinya sendiri. Nah itu perbedaan yang sangat jauh. Gitu. Kita lihat bilioner di Indonesia pun, oke, kita ambil contoh yang paling generasi ketiganya lah gitu, Grace Tahir. Dia jalan-jalan kadang-kadang pakai baju endorsan, maksudnya baju gratis yang di endorse sama seseorang atau company gitu. Dalam arti kata gratis. Jamnya Casio yang cuma 1,5 juta, ya kan? Celana jeansnya kadang-kadang yang udah 3 tahunan, 4 tahun, 5 tahunan gitu kan, yang 200-300 ribu doang gitu. Jadi dia jalan kaki itu katakanlah cuma 2 juta gitu loh, apa yang dia pakai gitu. Kacamata dia 300-400 ribu kalau nggak salah, aku lupa persisnya, tapi intinya dia cuma 2 juta lah jalan gitu. Tapi kadang-kadang ada yang kekayaannya cuma 0,01% dari si Grace Tahir, gayanya najubillah min dzalik gitu. Ini kenapa gue ngomong 0,01%? Karena waktu itu ada influencer yang akhirnya udah masuk penjara, kita masuk ngomong namanya kan. Tapi ada oknum influencer yang sekarang sudah masuk penjara, naik private jet itu segala macam, yang which is itu sewa.
Oh. Nah waktu itu Grace Tahir dengan wah gue juga nih anak ini segala macam, tapi itu si private jet punya dia sendiri. Beda kan? Ya orang banyak yang orang masih perlu validasi pengakuan. Iya pengakuan. Ya sih. Itu tuntutan pola pikir lingkungan. Ya gitu deh. Iya betul. Karena banyak yang harus dipuaskan. Merasa harus banyak yang dipuaskan, sedangkan yang harus dipuaskan sebenarnya diri sendiri. Oke. Karena nyaman aja. Ya. Oke, ya aku sudah tahu aku sudah paham yang namanya bubbling. Iya, yang namanya bubbling. Ya kenapa harga itu nggak sama ya gitu kan? Ya. Termasuk adanya tadi FOMO juga. Iya betul. Yang FOMO-nya berlebihan ataupun yang seharusnya value-nya itu di atas ternyata dinilai di bawah gitu ya. Ya sehingga overvalue gitu menilainya. Ada yang overvalue dan undervalue. Undervalue ada. Makanya di candle ini tetap juga sih. Balik ke trading ya. Oke. Iya tetap aja di candle ini kadang harganya tidak sama gitu. Oh iya. Ya, it's okay. Oke, aku dapat pelajaran. Oke, Love terima you, kasih Sri. Sonia. Oh gitu. Oh.